Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah, NIM 17055202. Di sini saya akan menjelaskan tentang standar audit nomor 700, yaitu perumusan suatu opini dan pelaporan atas laporan keuangan, dan standar audit 705 tentang modifikasi terhadap opini dalam auditor independen. Langsung aja. Standar audit 700 perumusan suatu opini dan pelaporan atas laporan keuangan. Ruang lingkupnya standar audit atau SA ini mengatur tentang tanggung jawab auditor dalam merumuskan suatu opini atas laporan keuangan. Bentuk dan isi laporan auditor yang diterbitkan sebagai hasil audit atas laporan keuangan. Yang kedua, standar ini ditulis dalam konteks laporan keuangan bertujuan umum yang lengkap. Yang ketiga yaitu standar audit ini mendorong konsistensi dalam laporan auditor ketika audit telah dilaksanakan berdasarkan standar audit, mendukung kredibilitas dalam pasar global dengan membuat audit tersebut lebih siap dapat teridentifikasi. Yang keempat, standar audit ini juga membantu peningkatan pemahaman pengguna laporan keuangan dan pengidentifikasian kondisi-kondisi yang tidak biasa ketika terjadi. Selanjutnya, tanggal efektif. Standar audit ini berlaku efektif untuk periode dimulai pada atau setelah yang pertama tanggal 1 Januari 2013 untuk emiten. Yang kedua, tanggal 1 Januari 2014 untuk entitas selain emiten. Yang selanjutnya yaitu tujuan auditor. Tujuan auditor adalah yang pertama, untuk merumuskan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan suatu evaluasi atas kesimpulan yang ditarik dari bukti audit yang diperoleh. Yang kedua, untuk menyatakan suatu opini secara jelas melalui suatu laporan tertulis yang menjelaskan basis untuk opini tersebut. Selanjutnya, ketentuan. Yang pertama, perumusan suatu opini atas laporan keuangan. Yang pertama, auditor harus merumuskan suatu opini tentang apakah laporan keuangan disusun dalam semua hal yang material sesuai dengan kerangka laporan keuangan yang berlaku. Yang kedua, untuk merumuskan opini tersebut, auditor harus menyimpulkan apakah auditor telah mendapat keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Yang ketiga yaitu auditor harus mengevaluasi apakah laporan keuangan disusun dalam semua hal yang material sesuai dengan ketentuan dalam kerangka pelaporan yang berlaku. Pengevaluasian harus mencakup pertimbangan atas aspek kualitatif praktik akuntansi entitas, termasuk indikator kemungkinan penyimpangan dalam pertimbangan manajemen. Ketentuan yang kedua yaitu bentuk opini. Auditor harus menyatakan opini tanpa modifikasi bila auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan disusun dalam semua hal yang material sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Yang kedua yaitu jika auditor menyimpulkan bahwa berdasarkan bukti audit yang diperoleh laporan keuangan secara keseluruhan tidak bebas dari kesalahan penyajian material atau tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyimpulkan bahwa laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, auditor harus memodifikasi opininya dalam laporan audit berdasarkan standar audit 705. Selanjutnya yang ketiga yaitu laporan auditor. Laporan auditor harus dalam bentuk tertulis.
Yang kedua, laporan auditor untuk audit yang dilaksanakan berdasarkan standar audit. Yang pertama yaitu judul. Laporan auditor harus memiliki sebuah judul yang mengindikasikan secara jelas bahwa laporan tersebut adalah laporan auditor independen. Yang kedua, pihak yang dituju. Laporan auditor harus ditujukan kepada pihak sebagaimana diharuskan menurut ketentuan perikatan. Yang ketiga yaitu paragraf pendahuluan. Paragraf pendahuluan dalam laporan auditor harus yang pertama mengidentifikasi entitas yang laporan keuangannya diaudit. Yang kedua yaitu menyatakan bahwa laporan keuangan telah diaudit. Yang ketiga, mengidentifikasi judul setiap laporan yang menjadi bagian dari laporan keuangan. Yang keempat, merujuk pada ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya. Yang kelima, menyebutkan tanggal atau periode yang dicakup oleh laporan yang menjadi bagian dari laporan keuangan. Selanjutnya yaitu tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan. Laporan auditor menjelaskan tanggung jawab pihak-pihak dalam organisasi yang bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan. Laporan auditor tidak perlu merujuk secara khusus pada manajemen, tetapi harus menggunakan istilah yang tepat dalam konteks kerangka hukum dalam yurisdiksi tertentu. Yang kedua, laporan auditor harus mencakup suatu bagian dengan judul tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan. Yang ketiga, laporan auditor harus menjelaskan tanggung jawab manajemen atas penyusunan laporan keuangan. Deskripsi harus mencakup suatu penjelasan bahwa manajemen bertanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku dan pengendalian internal yang dipandang perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Yang keempat yaitu ketika laporan keuangan disusun sesuai dengan suatu kerangka penyajian wajar. Penjelasan tentang tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan dalam laporan auditor harus merujuk pada penyusunan dan penyajian wajar. Yang selanjutnya yaitu tanggung jawab auditor. Laporan audit harus mencakup suatu bagian dengan judul tanggung jawab auditor. Yang kedua, laporan auditor harus menyatakan bahwa tanggung jawab auditor adalah untuk menyatakan suatu pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit. Selanjutnya, laporan auditor harus menyatakan bahwa auditor meyakini bahwa bukti audit yang telah diperoleh oleh auditor sudah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini auditor. Yang selanjutnya yaitu opini auditor. Ketika menyatakan suatu opini tanpa modifikasian atas laporan keuangan yang disusun berdasarkan kerangka penyajian wajar, laporan auditor harus menggunakan frasa di bawah ini. Laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan standar akuntansi keuangan Indonesia. Kemudian, jika rujukan pada kerangka pelaporan keuangan yang berlaku dalam opini auditor bukan SAK di Indonesia atau SAP, maka opini auditor harus mengidentifikasi yurisdiksi asal kerangka tersebut.
Selanjutnya yaitu tanggung jawab pelaporan lainnya. Jika auditor menyatakan tanggung jawab pelaporan lainnya dalam laporan auditor atas laporan keuangan yang merupakan tambahan terhadap tanggung jawab auditor berdasarkan standar audit untuk melaporkan laporan keuangan, maka tanggung jawab auditor harus dinyatakan dalam suatu bagian terpisah dalam laporan auditor. Jika laporan auditor mengandung satu bagian terpisah atas tanggung jawab laporan lainnya, maka harus diberi subjudul laporan atas laporan keuangan bagian pelaporan lain atas ketentuan hukum dan regulasi harus disajikan setelah bagian pelaporan atas laporan keuangan. Kemudian tanda tangan auditor. Laporan auditor harus ditandatangani. Yang selanjutnya yaitu tanggal laporan audit. Laporan audit harus diberi tanggal tidak lebih awal daripada tanggal ketika auditor telah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat yang mendasari opini auditor atas laporan keuangan. Kemudian selanjutnya alamat auditor. Laporan auditor harus menyebutkan lokasi dalam yurisdiksi tempat auditor berpraktik. Selanjutnya yaitu bentuk baku laporan auditor tanpa modifikasian. Dalam bahasa Indonesia, atas audit yang dilakukan berdasarkan bentuk baku laporan auditor tanpa modifikasian dalam bahasa Indonesia, atas audit yang dilakukan berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI terhadap laporan keuangan yang disusun sesuai dengan suatu kerangka pelaporan keuangan yang berlaku umum di Indonesia yang merupakan kerangka penyajian wajar. Selanjutnya yaitu standar audit atau SA 705 tentang modifikasi terhadap opini dalam laporan auditor independen. Ruang lingkupnya, standar audit ini mengatur tanggung jawab auditor untuk menerbitkan suatu laporan yang tepat dalam kondisi ketika dalam merumuskan suatu opini berdasarkan SA 700, auditor menyimpulkan bahwa modifikasi terhadap opini auditor atas laporan keuangan diperlukan. Yang selanjutnya, tipe opini modifikasian. Standar audit ini menetapkan 3 tipe opini modifikasian. Yang pertama, opini wajar dengan pengecualian. Yang kedua, opini tidak wajar. Dan yang ketiga yaitu opini tidak menyatakan pendapat, yang bergantung pada yang pertama, sifat dari hal-hal yang menyebabkan dilakukannya modifikasi. Yang kedua yaitu pertimbangan auditor tentang seberapa pervasifnya dampak atau kemungkinan hal-hal tersebut terhadap laporan keuangan. Selanjutnya yaitu tanggal efektif. Standar audit ini berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2013 untuk emiten. Yang kedua, tanggal 1 Januari 2014 untuk entitas selain emiten. Yang selanjutnya yaitu tujuan auditor. Tujuan auditor adalah untuk menyatakan dengan jelas suatu opini yang dimodifikasi dengan tepat atas laporan keuangan yang diperlukan ketika yang pertama, auditor menyimpulkan berdasarkan bukti audit yang diperoleh laporan keuangan secara keseluruhan tidak bebas dari kesalahan penyajian material. Atau yang kedua,
Auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup tepat untuk menyimpulkan bahwa laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material. Kemudian definisi. Untuk tujuan standar audit ini, istilah-istilah di bawah ini memiliki makna sebagai berikut. Yang pertama, pervasif. Pervasif adalah suatu istilah yang digunakan dalam konteks kesalahan penyajian untuk menggambarkan dampak kesalahan penyajian terhadap laporan keuangan atau kemungkinan dampak kesalahan penyajian terhadap laporan keuangan jika ada yang tidak dapat terdeteksi karena ketidakmampuan untuk memperoleh bukti audit yang tidak cukup dan tepat. Dampak yang pervasif terhadap laporan keuangan adalah dampak yang menurut pertimbangan auditor yang pertama yaitu tidak terbatas pada unsur, akun, atau pos tertentu laporan keuangan. Yang kedua yaitu jika dibatasi merupakan atau dapat merupakan suatu proporsi yang substansial terhadap laporan keuangan. Yang ketiga, dalam hubungannya dengan pengungkapan bersifat fundamental bagi pemahaman pengguna laporan keuangan. Yang kedua yaitu opini modifikasian. Opini modifikasian adalah suatu opini wajar dengan pengecualian suatu opini tidak wajar atau suatu opini tidak menyatakan pendapat. Ketentuan yang pertama yaitu kondisi yang mengharuskan dilakukannya modifikasi terhadap opini auditor. Yang pertama, opini auditor. Auditor harus memodifikasi opini dalam laporan auditor ketika yang pertama, ketika auditor menyimpulkan bahwa berdasarkan bukti audit yang diperoleh, laporan keuangan secara keseluruhan tidak bebas dari kesalahan penyajian material. Yang kedua, auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyimpulkan bahwa laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material. Ketentuan yang kedua yaitu penentuan tipe modifikasi terhadap opini auditor. Yang pertama, opini wajar dengan pengecualian. Auditor harus menyatakan opini wajar dengan pengecualian ketika yang pertama, auditor setelah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian baik secara individual maupun secara agregasi adalah material tetapi tidak pervasif terhadap laporan keuangan. Yang kedua, auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat yang mendasari opini, tetapi auditor menyimpulkan bahwa kemungkinan dampak kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi terhadap laporan keuangan, jika ada, dapat bersifat material tetapi tidak pervasif. Yang selanjutnya, opini tidak wajar. Auditor harus menyatakan suatu opini tidak wajar ketika auditor setelah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian baik secara individual maupun secara agregasi adalah material dan pervasif terhadap laporan keuangan. Yang selanjutnya yaitu opini tidak menyatakan pendapat. Auditor tidak boleh menyatakan pendapat ketika auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup
dan tepat yang mendasari opini, dan auditor menyimpulkan bahwa kemungkinan dampak kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi terhadap laporan keuangan, jika ada, dapat bersifat material dan pervasif. Yang kedua yaitu auditor tidak boleh menyatakan pendapat ketika dalam kondisi yang sangat jarang yang melibatkan banyak ketidakpastian. Auditor menyimpulkan bahwa meskipun telah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang setiap ketidakpastian tersebut, auditor tidak dapat merumuskan suatu opini atas laporan keuangan karena interaksi yang potensial dari ketidakpastian tersebut dan kemungkinan dampak kumulatif dari ketidakpastian tersebut terhadap laporan keuangan. Selanjutnya yaitu konsekuensi dari ketidakmampuan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat yang disebabkan oleh pembatasan yang dilakukan oleh manajemen setelah auditor menerima perikatan. Yang pertama, jika setelah menerima perikatan, auditor menyadari bahwa manajemen telah melakukan pembatasan terhadap ruang lingkup audit yang menurut auditor mungkin akan menyebabkan auditor menyatakan opini wajar dengan pengecualian atau opini tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan, maka auditor harus meminta manajemen untuk mencabut pembatasan tersebut. Yang kedua, jika manajemen menolak untuk mencabut pembatasan, maka auditor harus mengkomunikasikan tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kecuali pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terlibat dalam pengelolaan entitas dan menentukan apakah terdapat kemungkinan untuk melakukan prosedur alternatif untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Selanjutnya yaitu pertimbangan lain yang berkaitan dengan opini tidak wajar atau opini tidak menyatakan pendapat. Ketika menurut auditor suatu opini tidak wajar atau opini tidak menyatakan pendapat perlu dinyatakan atas laporan keuangan secara keseluruhan, laporan auditor juga tidak diperkenankan untuk mencantumkan opini tanpa modifikasian. Berdasarkan kerangka laporan keuangan yang sama atas suatu laporan keuangan tunggal atau satu atau lebih unsur akun atau pos tertentu laporan keuangan. Pencantuman opini tanpa modifikasian tersebut dalam laporan yang sama dalam kondisi tersebut akan bertentangan dengan opini tidak wajar atau opini tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Yang selanjutnya yaitu bentuk dan isi laporan auditor ketika opini dimodifikasi. Bentuk dan isi yang pertama yaitu basis untuk paragraf modifikasi. Ketika auditor memodifikasi opini atas laporan keuangan, auditor harus sebagai tambahan terhadap unsur tertentu yang diharuskan oleh standar audit 700 mencantumkan suatu paragraf dalam laporan auditor yang menyediakan suatu penjelasan tentang hal-hal yang menyebabkan modifikasi tersebut. Auditor harus menempatkan paragraf tersebut persis
belum paragraf opini dalam laporan auditor dan menggunakan subjudul basis untuk opini wajar dengan pengecualian, basis untuk opini tidak wajar, atau basis untuk opini tidak menyatakan pendapat sesuai dengan kondisinya. Yang selanjutnya yaitu paragraf opini. Ketika auditor memodifikasi opini audit, auditor harus menggunakan subjudul opini wajar dengan pengecualian, atau opini tidak wajar, atau opini tidak menyatakan pendapat sesuai dengan kondisinya untuk paragraf opini. Yang kedua yaitu ketika auditor menyatakan suatu opini wajar dengan pengecualian karena terdapat kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan. Auditor harus menyatakan dalam paragraf opini bahwa menurut opini auditor, kecuali untuk dampak hal-hal yang menjelaskan dalam paragraf basis untuk opini wajar dengan pengecualian yang pertama yaitu laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Ketika melaporkan berdasarkan kerangka penyajian wajar, atau yang kedua yaitu laporan keuangan telah disusun dalam semua hal yang material sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Ketika melaporkan berdasarkan kerangka kepatuhan, ketika modifikasi timbul sebagai akibat dari ketidakmampuan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, auditor harus menggunakan frasa kecuali untuk kemungkinan dampak dari hal-hal untuk opini yang dimodifikasi. Kemudian yang selanjutnya yaitu penjelasan tanggung jawab auditor ketika auditor menyatakan suatu opini wajar dengan pengecualian atau tidak wajar. Ketika auditor menyatakan suatu opini wajar dengan pengecualian atau opini tidak wajar, auditor harus mengubah penjelasan dalam paragraf tanggung jawab auditor yang menyatakan bahwa auditor percaya bahwa bukti audit yang telah diperoleh auditor adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini modifikasian. Yang selanjutnya yaitu penjelasan tentang tanggung jawab auditor ketika auditor menyatakan suatu opini tidak menyatakan pendapat. Ketika auditor menyatakan suatu opini tidak menyatakan pendapat karena ketidakmampuan auditor untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, auditor harus mengubah paragraf pendahuluan dalam laporan auditor untuk menyatakan bahwa auditor ditugaskan untuk mengaudit laporan keuangan. Auditor juga harus mengubah penjelasan tentang tanggung jawab auditor dan ruang lingkup audit dalam paragraf tanggung jawab auditor untuk menyatakan sebagai berikut. Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan pelaksanaan audit yang sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Namun, karena hal yang dijelaskan dalam paragraf basis untuk opini tidak menyatakan pendapat, kami tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyatakan suatu basis bagi audit. Kemudian yang selanjutnya adalah komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Ketika auditor mengetahui bahwa ia akan memodifikasi opininya dalam laporan auditor,
Auditor harus berkomunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang kondisi yang menuntun pada modifikasi tersebut dan susunan kata-kata atas modifikasi tersebut. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.